Ada Mbak Yeni, ada Pak Basarah juga. Mas Burhan, kemarin menarik sih ada pertemuan Pak Ganjar dengan keluarga Gus Dur di malam harinya. Ini harinya bertepatan dengan deklarasi dukungan untuk Prabowo. Kalau Anda baca, ini by design nggak sih Mas Burhan? Di hari yang sama ada dua momen penting ini? Wah, saya hanya bisa membaca yang lahir, tidak bisa membaca apa yang batin. Ya. Jadi saya tidak tahu apakah ini by design ataukah tidak. Tapi buat Jelas saya, nggak by design itu. Saya harus intervensi. Nggak by design sama sekali. ya, Karena ketika kami menerima informasi bahwa Mas Ganjar mau sowan ke Ibu, itu sudah dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kita nggak ada informasi sama sekali bahwa akan ada deklarasi koalisi Pak Prabowo paginya. Oke. Sama-sama dengar dari media. Jadi sudah terlanjur disepakati acara-acara. Ya mungkin itu dari langit sudah diatur ya. Sudah diatur. Bahwa akan ada By design peristiwa politik sudah dibantah terjadi sama hari Mbak yang Yeni. sama. Yang mendesain Tapi artinya apa yang bisa langitan dibaca ya, Burhan. Pak Burhan? Kalau misalkan dua momen ini terjadi di hari yang sama, apa yang bisa dibaca menurut Anda untuk peta nih, peta politik, dinamika politik saat ini, Mas Burhan? kalau saya membacanya simple ya. Pilpres itu ditentukan oleh aspek figur, bukan aspek kendaraan politik. Makanya dalam ilmu politik itu ada istilah split ticket voting, ada straight ticket voting. Ada pilihan elit partai politik yang selaras dengan pilihan masanya, itu disebut dengan istilah straight ticket voting. Nah, tetapi dalam konteks pilpres seringkali pilihan elit itu tidak serta-merta diikuti oleh basis masanya. Itu yang disebut dengan istilah split. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo sudah mengantongi dukungan 5 partai, 4 partai diantaranya adalah partai parlemen, itu tidak serta-merta Pak Prabowo akan menang mudah. Karena basis massa Golkar, kemudian PAN, termasuk juga PKB, bahkan Gerindra sekalipun, itu tidak serta-merta memilih elit partai, capres maupun capres yang disepakati oleh elit partainya. Begitu juga berlaku buat Mas Ganjar maupun Mas Anies. Jadi kemampuan untuk mengkonsolidasi basis masanya, sekaligus kemampuan untuk tanda kutip mencuri dukungan dari basis partai lain yang mengusung capres yang lain, itu yang akan menjadi kartu as dalam memenangkan Pilpres 2024. Dan kehadiran Mas Ganjar ke Ibu Sinta yang ditemani oleh Mbak Yeni Wahid, itu satu kalau boleh disebut sebagai strategi politik yang canggih ya, mendekati basis massa NU yang terbesar bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia, kurang lebih 50% orang Indonesia itu dekat dengan NU ya. Saat yang sama Ibu Sinta dan Mbak Yeni adalah salah satu representasi simbolik yang sangat krusial bagi warga NU. Jadi Mas Ganjar meskipun hanya didukung oleh 2 partai parlemen, PD Perjuangan dan P3, kalau misalnya mampu mendapatkan dukungan dari basis massa NU yang beririsan dengan partai-partai lain, itu akan sangat menentukan bagi proses pemenangan 2024 mendatang. Wow. Jadi saya melihatnya itu, jadi bukan hanya representasi partai politik yang didekati oleh Mas Ganjar atau PD Perjuangan, tapi juga representasi organisasi-organisasi krusial yang mungkin tidak merupakan representasi politik formal, Baik. tapi representasi umat Islam yang besar.